Kevin, dorong yang kencang. Jangan sampai kita dibalap Zaki dan Nino. Ayo! Bolangers, kali ini aku berada di Desa Giri Tengah, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Permainan yang aku dan kawan-kawanku lakukan ini namanya gledekan. Terbuat dari kayu dan dibentuk seperti motor. Nah, bermain di gledekan seperti ini dapat mengasah kekompakan, konsentrasi, dan keseimbangan loh. Wuhuu! Jangan kasih kendor, dorong terus. Semangat! Kalian sudah pernah bermain gledekan belum? Sampai kakak dulu. Yuk. Maaf kak. Maaf. Nanti kita ganti. Ya kak. Maaf ya. Maaf. Yo wes kana. Golek Else. Ya kak. Iya kak. Bolangers, kami harus tanggung jawab menggantikan kuali yang pecah. Ayo kawan, kita cari kuali yang baru. Ngebolang yuk. Sebenarnya kami bingung juga Bolangers. Kemana harus mencari kuali yang baru? Tapi kami coba jalan saja dulu. Siapa tahu nanti ada jalan keluarnya. Anak Dile. Wah. Wih. Kirain hantu ke depan. Arep jalan nyang ndi? Arep golek gerabah. Ya mrene wae aku rewangi ngunduh iki madu. Aduh. Gimana lang? Udahlah kita bantu Pak Dek dulu. Yuk. Udah yuk. Jangan kaget dengan tampilan Paman Sarjito ya. Inilah perlengkapan wajib yang dipakai Paman saat panen madu. Fungsinya agar tidak tersengat lebah Bolangers. Pakai yang benar ya kawan. Kalian lucu sekali kalau pakai kelambu itu. Yuk kita ikut bantu Paman. Kata Paman, madu yang diambil ini berasal dari lebah doan. Nama lokal dari lebah apis cerana. Tetap tenang, jangan panik ya. Paman bilang lebah tidak akan menyengat asal kita tidak membuat gerakan tiba-tiba. Oh iya, menurut buku pintar yang aku baca, lebah apis cerana sudah mulai dibudidaya manusia sejak 2000 tahun yang lalu. Ada pengen nyoba ora? Tadi mau Oh ya. Kawan, ayo kita coba icip madunya. Bolangers, madu yang umurnya tuh siap panen itu harus lebih dari 45 hari. Nah, madu yang kami panen ini udah usianya 60 hari. Jadi udah pasti enak banget rasanya Bolangers. Mau disimpan sampai 2 tahun pun aman. Ya nggak Ki? Ya betul. Enggak Pak Ade nih. Coba lagi Lang. Ya. Ini aku masih ada nih. Ternyata begini rasa madu asli langsung dari sarangnya. Manis sekali. Seperti aku. Mengonsumsi madu juga sangat bagus untuk tubuh. Bisa sebagai sumber energi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi nggak gampang sakit Bolangers. Enak. Nah, iki gonone le. Iki. Oh, iku. Oh, iki. Terima kasih banyak Paman. Kami jadi dapat oleh-oleh. Yuk kawan, kita lanjutkan perjalanan mencari kuali untuk kakak. Padahal tadinya kalau tidak ada kejadian kuali pecah, aku ingin mengajak kawan-kawanku bermain. Tapi aku ingat pesan orang tuaku, harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Aduh, ada yang jatuh nih. Apa ya? Pak De nang ben apa niku? Enggak udah kokosan. Lah. Oke. Ternyata ada Paman Ir yang lagi ambil buah kokosan. Bolangers, karena pohonnya sangat tinggi, kami di bawah saja ya mengumpulkan buahnya. Kalau dilihat seksama, kokosan ini kok mirip buah duku ya Bolangers? Rasanya mirip nggak ya?
Nanti aku coba deh. Sekarang kita kumpulkan dulu yang banyak. Ayo kawan, semangat, semangat. Lang, wis akeh lang, ayo cobain. Yo. Rasa penasaranku terbayar tuntas nih teman. Bolangers, kalau buah kokosan itu kulitnya lebih tipis dan rasanya juga lebih asam dari duku. Kalau buah duku itu kulitnya lebih tebal dan rasanya juga manis tapi nggak terlalu asam kayak buah kokosan. Mantep Bolangers. Nah ya. Ya. Selain itu, buah kokosan juga punya ukuran yang lebih kecil dari buah duku. Udah yuk kita jalan lagi. Yuk. Lang ini mending masukin ke tas kamu aja. Ayo sini, masukin. Ayo, kita lanjutkan perjalanan kawan. Misi kami menggantikan kuali kakak yang pecah harus terwujud Bolangers. Deh, makasih ya Bu kokosannya. Tuan, Ge. Assalamualaikum. Bocah mau malah ngentek kayak nganu kokosan kabeh. Carane ngene iki aku diajak menek meneh iki aku. Pantas dari tadi kami kebingungan dan sulit berpikir. Ternyata kami kan belum makan apa-apa dari tadi. Isi perut dulu yuk kawan. Kita olah pemberian paman saja. Ada larva lebah dari paman Sarjito dan buah kokosan dari paman Ir. Jangan kaget ya teman. Larva lebah bisa kok diolah jadi masakan yang lezat. Lihat kami mengolahnya ya. Bolangers, mengeluarkan larva dari sarangnya harus ekstra hati-hati dan teliti ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Sekarang campur dengan tahu ya. Oh iya, jangan lupa haluskan buah kokosannya bersama bumbunya ya Nino. No, udah halus belum? Udah. Udah halus bawa sini. Ya. Aduk sampai tercampur rata. Aku yakin rasanya pasti enak. Iya kan kawan? Waktunya dibakar. Kalau urusan ini biar jadi tugasnya Arvin Bolangers. Jangan sampai gosong ya. Bolangers, nggak pakai lama. Ayo kita serbu. Ditambah dengan nasi dan cabai. Enak sekali. Ayo makan yang lahap kawan. Karena larva lebah kaya protein, bagus buat kita yang lagi di masa pertumbuhan. Bukan cuma itu, di dalam larva lebah terkandung vitamin A serta beta karoten yang bermanfaat untuk kesehatan kulit dan mata. Jadi, selain lezat, makanan buatan kami ini penuh dengan nutrisi Bolangers. Ingat kata pesan orang tua, nggak boleh buang-buang makanan ya. Jadi habiskan semua makanan ini. Perut kenyang, waktunya lanjut bertualang. Ingat misi kita buat menggantikan kuali kakak yang pecah. Sebentar. Di sana ramai sekali. Ada apa ya? Itu tuh. Wah, itu ada. Iya tuh. Ayo. Kita mau ikut. Ayo lah. Ayo. Coba. Ternyata ada yang sedang bermain lompat tali Bolangers. Seru sekali. Aku coba ikut juga Hap. Yeay. Aku berhasil. Ayo coba kawan. Kalian bisa tidak? Hehehe. Ayo. 1, 2, 3. Tarik. Awalnya lompat tali, sekarang jadi tarik tambang. Memang kawan-kawanku ini kreatif ya. Dari satu alat bisa dipakai untuk banyak permainan. Hehehe. Jangan kasih kendor kawan. Ayo tarik yang kuat. Kalahkan mereka. Wuhu. Kami menang Bolangers. Lang. Kita kan mau dari gerabah. Oh iya. Jadi gerabah
Untung Zaki ingat kalau kita harus lanjutkan perjalanan mencari kuali. Kalau tidak, bisa kena marah kakak nih. Sayangnya kami tidak bisa berlama-lama bermain. Kuali yang baru harus segera kami cari karena acara sudah semakin dekat. Nanti le. Arep ning grabah. Arep ngopo? Golek grabah. Walah bonge wangi Pak De wae iku lho, Pak Umbi Garut. Oh, piye lang? Mana ya? Kita bantu Pak De dulu aja lah. Yo. Yuk, beri pemain. Bolangan yang sedang paman ambil ini namanya umbi Garut. Uniknya umbi Garut ini dipanen 2 kali, yakni saat usia 7 bulan dan 12 bulan. Yang membedakan keduanya adalah semakin tua saat dipanen, maka semakin banyak pati yang terkandung di dalamnya, Bolangers. Cepet nggak, No? Kapan? Ini aku dapat 2 ini. Niat hati ingin mencari kuali, malah membantu paman ambil umbi. Tapi nggak apa-apa, Bolangers. Membantu orang lain kan perbuatan yang mulia. Hebatnya, umbi Garut bisa ditanam di tanah yang kurang subur. Bahkan tidak perlu perawatan khusus, umbi Garut bisa tetap tumbuh subur loh. Lang, wes oleh. Udah Pak De ini udah banyak. Ayo wes, yuk digawa mulai wae yuk. Ayo Bolangers, ikuti perjalananku membawa umbi Garut ini. Ngebolang yuk. Bumbu seblak pakai kencur. Ayo paman, kita meluncur. Hehehe. Ternyata umbi Garut hasil panen kami dibawa paman menggunakan gerobak, Bolangers. Jadi sekalian ikut paman, kami bisa bermain dan berjalan-jalan. Hehehe. Seperti ini saja, kami sudah bahagia. Semangat ya paman bawa gerobaknya. Bolangers, kami jalan-jalan dulu ya. Ngebolang yuk. Kudapan yang sedang kami buat ini namanya getuk bulung. Kue khas dari Magelang. Berbeda dari getuk pada umumnya loh, Bolangers. Kita berbagi tugas supaya getuk bulung cepat selesai dibuat. Bibi Hanif memarut kelapa. Aku menghaluskan daun pandan. Daun pandan dipakai sebagai pewarna alami untuk adonan getuk. Tenang saja Bolangers. Kalau bagian menghaluskan, aku jagonya. Nah, sari daun pandannya saja ya yang dipakai untuk membuat getuk. Untuk gula merahnya, selain jadi pemanis, juga bisa sebagai pewarna alami. Getuk bulung yang kami buat ini ada 3 warna, Bolangers. Kalau biasa getuk dibuat dari singkong, kali ini kami memakai umbi Garut. Kukus selama 1 jam sampai teksturnya kenyal dan lengket. Bolangers pasti mencari-cari Nino dan Arvin ya. Mereka lagi asik bermain gasing tuh. Kawan, lebih baik kalian membantu aku dan Zaki. Yuk, ora dolanan terus iki nyoh. Kewangi numbuk iki. Nggih. Menumbuk umbi Garut ternyata tidak mudah, Bolangers. Ini karena tekstur umbi Garut yang kenyal dan lengket. Ayo No, jiko ketelone. Ternyata masih harus dicampur dengan singkong supaya adonannya lebih padat dan halus. Tahu nggak Bolangers kenapa disebut getuk? Ternyata berasal dari suara saat singkongnya ditumbuk. Tuk, tuk, tuk. Hehehe, unik ya. Lanjut, tambahkan pewarna alaminya. Uleni sampai tercampur sempurna. Seiring berkembangnya zaman, muncullah inovasi dari jajanan tradisional ini. Salah satunya, ya getuk bulung ini, Bolangers. Bukan cuma digiling, getuknya juga akan digulung. Biar tangan handal Bibi yang membuatnya. Wah, Bu, niku kayak men enak niku. Nah, enak banget. Engko tak kei ya, Sih. Engko tak bagi-bagi. Warnanya juga. Dibagi-bagi ya.
Aku jadi tidak sabar mencicipinya, Bolangers. Asyik! Sekarang saatnya menikmati getuk gulung buatan kami. Hahaha. Wah, enak ya, Lang. Enak lah bikinanku. Oh iya, selain dinamakan getuk karena suaranya, konon penamaan ini juga mengacu pada reaksi masyarakat yang kepalanya mantuk-mantuk sewaktu menikmati getuk. Getuk gulung memang jos deh, Bolangers. Bolangers, di hari yang cerah ini, Paman Zainal ajak kami membuat ayunan. Kami sengaja membuat ayunan di puncak bukit, supaya sekalian bisa memanjakan mata, menikmati pemandangan yang indah. Paman bilang tempat ini dinamakan Pos Mati. Dulunya merupakan tempat berlindungnya pasukan pangeran Diponegoro. Nah, untuk membuat ayunan, kita hanya butuh selembar papan kayu dan tali tambang. Sekarang kita masukkan talinya ke dalam lubang seperti ini. Tarik. Iki padake kono iki padake rebutuke kok ditarik ben padha. Tak kedipin. Teman di rumah, ayo coba tebak. Kira-kira berapa panjang tali ini? Tali tambang yang kami gunakan ini panjangnya 20 meter loh. Oh iya, kami juga harus menyamakan kedua sisi kayu dengan tali. Jangan sampai ada yang lebih tinggi atau lebih rendah agar tidak miring sewaktu digunakan. Setelah tali siap seperti ini, saatnya dipasang di atas pohon. Paman, hati-hati saat naik dan panjat pohonnya ya. Ayo, Pak. Yo, Le yo, sele. Yo. Iya tak karo cekelan. Tali pada batang pohon sudah terikat sempurna. Tinggal bagian bawah, Bolangers. Ayo kawan, ikat yang benar. Yeay! Ayunan kami sudah jadi. Satu, dua, tiga. Wuhuu! Dorong aku kawan. Yeay! Senangnya bermain ayunan di puncak perbukitan menoreh. Pemandangannya benar-benar memanjakan mata. Apalagi jika mainnya bersama kawan-kawanku. Lengkap sudah. Hehehe. Ayo gantian bermainnya. Alon-alon ya, alon-alon. Alon-alon le, alon-alon le. Alon-alon le. Bismillah. Siap-siap ya. Wuh. Bagaimana dorongan kami? Mantap kan? Gerakan ayunan yang naik turun serta angin sejuk di atas pos mati ini benar-benar menyenangkan, Bolangers. Sebentar, karena keasikan bermain, sepertinya kami melupakan satu hal. Kuali kakak, waduh. Le, Pakde arek jajal ayunane le. Boleh. Ya. Coba. Tak pegangin deh. Bo. Nah, bisa Pakde. Sakit, Pakde. Ayo le, dorong le. Pakde. Tahu tempat bikin gerabah? Oh, ono ning desa sebelah kono. Oh, desa sebelah. Oh, desa sebelah. Terima kasih banyak, Paman. Yuk kawan, kita lanjutkan perjalanan mencari kuali untuk kakak. Sepertinya kami sudah sampai di desa Karanganyar. Paman Zainal bilang kami bisa menemukan pembuat gerabah di sini. Bolangers, desa Karanganyar, tepatnya di Dusun Klipoh, ternyata terkenal dengan sentra pembuatan gerabah. Keahlian membuat gerabah di desa ini ternyata diwariskan turun-temurun loh. Nah, di sana ada simbah pengrajin gerabah. Yuk, kita coba datangi. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Gerabah ya, Mbak? Iya. Ini bikin apa, Mbak? Ini bikin copet. Lo prewangnya angsal, Mbak. Asal.
Pembuatan gerabah masih dilakukan dengan proses tradisional yang sederhana. Teknik yang digunakan namanya teknik putar. Bukan cuma cobek yang dibuat, ada juga kuali. Ternyata kuali sudah dibuat sebelumnya. Jadi sekarang tinggal melanjutkan sisa tahapan lainnya. Kali ini teknik yang dipakai berbeda. Caranya dengan menekan tanah liat sambil diputar. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati bolangers. Kalau tidak ditahan dan dipukul dengan benar, kuali yang mau dibentuk bisa penyok. Nino, sekalian bantu jemur ya. Kuali yang sudah dibentuk harus dijemur sampai kering. Bahkan sampai harus dibakar juga setelah kering bolangers. Dibakar saling bakar niko temeriko nggih. Ya nggih wangi nggih. Iya, Mbak. Tenang saja, Mbah. Pasti kami bantu kok. Beri jerami kering seperti ini. Selain jerami kering, bisa juga pakai kayu dan daun kelapa kering. Kalau sudah dibakar, gerabah akan benar-benar keras dan tidak mudah pecah bolangers. Kita tunggu dulu ya. Bolangers, ternyata membakar gerabahnya butuh waktu beberapa jam supaya gerabah betul-betul kuat dan siap dipakai. Bagaimana ya? Kakak sudah lama menunggu kualinya. Mbah, iki pirang jam, Mbah? Engko 2 jam, engko njok mateng 2 jam. Iki ana sing mateng, njok iki tak wae ya Le ya. Wis matur nuwun aku mau ditulungi direwaki. Beneran, Mbah? Heeh, bener ya. Makasih ya, Mbah. Ya, turun. Syukurlah kami diberikan kuali yang sudah jadi. Semoga usaha gerabahnya makin lancar dan jaya ya, Mbah. Ayo kita bawa kuali ini ke Kak Suci. Bolangers, acara syukuran hari jadi desa sudah semakin dekat. Masak besar pun sudah mulai dilakukan. Ada banyak jenis makanan yang dibuat. Dari nasi tumpeng sampai ayam ingkung. Nasi tumpeng selalu hadir di setiap perayaan di negara kita ya, tak terkecuali di desa ini. Ada sedikit perbedaan urap di sini dengan urap di tempat lain. Urap yang dibuat ibu-ibu di desa Giri Tengah menggunakan sayur kecipir bolangers. Rebus semua sayurannya. Untuk bumbu urapnya menggunakan bawang putih, cabai, serta bumbu lainnya. Tumbuk hingga halus. Sekarang tinggal campur dengan kelapa parut. Aduk dan ratakan. Oh iya, urap berasal dari kata urip yang artinya hidup bolangers. Makanya urap menjadi simbol bentuk rasa syukur terhadap Tuhan atas limpahan kehidupan. Semoga kami tidak telat memberikan kuali ini ke Kak Suci. Assalamualaikum. Kak, ini kualinya yang anyar. Oh nggih, matur suwun ya, Lang. Ya wis, Mbak, aku karo kanca-kanca gawe opor. Oh alah, nek ngoten ya ampun. Hatiku lega. Syukurlah bolangers, kami memberikannya tepat waktu. Jadi bisa dipakai untuk membuat ayam ingkung. Urap sudah selesai. Nasi tinggal menunggu matang. Waktunya kita buat menu andalan acara desa ini, yakni ayam ingkung. Kita buat bumbu ayamnya dulu ya. Haluskan bawang putih, kunyit, juga bumbu lainnya. Lihatlah keceriaan yang terpancar dari raut wajah mereka saat memasak bolangers. Pasti rasanya semakin enak karena dibuat dengan perasaan bahagia. Betul tidak? Sekarang masukkan ayam ke dalam kuali, lalu tambahkan bumbu halus. Jangan lupa serai, daun salam, daun jeruk yang bisa menambah nikmat rasa masakan. Beri gula merah, garam, dan juga santan. Ayam ingkung siap dikukus. Masih ada yang harus kami buat nih bolangers. Iya, kami mau buat obor.
Obor ini akan kami bawa sewaktu kirap nanti. Ukuran bambu yang dipotong tidak terlalu panjang, disesuaikan dengan tinggi tubuh kami. Membuat obor bukanlah hal yang baru bagi kawan-kawanku ini. Mereka sudah terbiasa melakukannya. Nah, sekarang tinggal masukkan sabut kelapa ke ujung bambu. Hilang oncornya tadi dari ke ininya. Oh iya nih. Mantap Bolangers, obor kami sudah jadi. Siap dibawa ke acara kirap. Wah, nasi putihnya sudah matang Bolangers. Wangi sekali sewaktu dibuka. Ayo Bi, angkat nasinya. Mbak iki kok wis mateng ingkungnya ngene diangkat yo. Segane ya wis mateng iki. Imene ya wis apa. Ini dia Bolangers, hidangan spesialnya. Ayam ingkung. Aroma rempah-rempahnya harum banget. Nah, karena seluruh hidangan sudah matang, saatnya disusun menjadi tumpeng atau gunungan ingkung. Cetak nasi menggunakan daun pisang, beri urap di sekelilingnya. Lanjut taruh ayam ingkungnya. Di akhir tambahkan bihun dan beberapa lauk lainnya untuk memenuhi gunungan. Yeay! Gunungan ingkung siap disajikan. Acara yang dinantikan warga desa Giri Tengah pun tiba. Sekitar 700 orang dari 6 dusun turut meramaikan. Semuanya tampak senang dan ceria. Tak terkecuali kami. Lihat obor yang kami bawa ini. Nanti kawan-kawanku juga akan melakukan atraksi loh. Bolangers, Desa Giri Tengah saat ini sedang berulang tahun yang ke-353. Acara ini dibuat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada banyak doa dan harapan di acara ini agar para generasi penerus di Desa Giri Tengah dapat meneladani nenek moyang. Ayo, semangat berjalannya ya kawan. Bukan sekedar kirap obor biasa Bolangers. Kawan-kawanku siap beraksi. Wih, keren. Oh iya, kawan-kawanku ini sudah berlatih sejak lama dan sudah terbiasa melakukannya. Atraksi ini sudah menjadi budaya di desa ini Bolangers. Bolangers, acara kirap Desa Giri Tengah ini diadakan warga sebagai ulang tahun Desa Giri Tengah. Dirgahayu Desa Giri Tengah, semoga makin jaya. Amin. Bolangers, ngebolang yuk. Ayo udah. Nah, ternyata setelah kirap masih ada acara lagi. Kali ini akan ada perebutan Gunungan Robyong dan Gunungan Ingkung. Gunungan Robyong adalah nama lain dari gunungan hasil bumi Bolangers. Sama seperti para warga di sini, aku juga tidak sabar untuk mengambilnya. Siap-siap rebutan, siapa cepat dia dapat. Yeay, aku dapat. Gunungan yang didapat bisa langsung dimakan Bolangers. Nah, sebagai penutup, kami mau coba mencuci muka dengan air di sini Bolangers. Segar, airnya dingin. Bolangers, ikut serta dalam acara desa seperti ini banyak manfaatnya. Selain mempererat silaturahmi dan kekompakan, juga ikut meneruskan budaya baik yang diwariskan. Kisahku kali ini Bolangers. Sampai jumpa di kisahku selanjutnya. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang. Ngebolang yuk.